Berani-beraninya lu bicara seperti itu sama gua. Lu bosan hidup? Hmm? Lu nggak tahu siapa gua? Aldo, lepasin bapak itu. Oh, superhero. Makin lu deket sama gua, lu makin deket sama kematian lu sendiri. Oh. Hei, kalian. Kalian pikir dia adalah sang penyelamat kalian? Kalian pikir dia bisa melindungi kalian? Salah. Karena sebentar lagi dia akan mati di tangan keluarga Saputra. Dan buat kalian semua, mulai sekarang berharaplah kepada Sang Pencipta, bukan kepada sang pembajak sawah. Dan aku nggak takut sama ancaman kamu. Sorry. Gue lagi gak ada waktu. Ini kamu nggak mau nurunin aku? Harus ya? Kalau aku nggak mau? Rasa malu tau diliatin orang. Ini yang namanya ketiban durian runtuh. Kejutan yang sangat menyenangkan. Tahu-tahu kamu jatuh dari pohon dan aku tangkap. Dia ngambil kesempatan ya. Kamu tahu nggak kenapa aku tadi naik ke pohon? Kenapa? Aldo ngejar aku. Hampir aja Aldo tahu siapa aku sebenarnya. Apa? Makanya tadi aku lari terus aku sembunyi di atas pohon. Orang dalam yang kerja sama keluarga Saputra, yang juga mata-mataku, dia juga ketahuan, Van. Tiara, mulai sekarang, kamu harus lebih hati-hati. Mereka nggak akan lepaskan kamu. Dan aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Pasti. Ayo, sekarang kita pulang. Ayo cepetan jalan. Ya udah. Saya udah cukup istirahat.
Saya mau ketemu dengan Tiara, anak saya. Sabar dulu. Kamu... Bawa saya ketemu Tiara sekarang. Saya mau ketemu dengan anak saya. Oke. Saya pasti bawa kamu ke dia, ya. Tapi kita harus hati-hati. Kamu nggak ingin putri kamu kenapa-napa kan? Kamu kan tahu musuh kamu itu Pak Hendra dan Prita. Mereka sangat kuat dan kejam. Saya nggak bisa membawa kamu begitu aja ketemu putri kamu. Kalau mereka tahu, mereka malah bisa menyakiti putri kamu. Putri saya datang ingin menjemput saya. Tapi perempuan tua itu jahat. Dia ingin membunuh anak saya. Perempuan itu jahat. Perempuan tua itu jahat. Ini putri saya Nadia. Dia sahabatnya Tiara. Dia akan membawa kamu ke tempat yang aman. Dia akan menjaga kamu. Pakai sal ini. Saya nggak ingin ada orang yang mengenali kamu. Ya. Setelah kamu di tempat yang aman, saya akan bawa putri kamu ke sana. Nadia, kamu bawa Bu Rizka ke villa kita. Pastikan dia aman. Iya, Pak. Mama datang, Nak. Mama datang. Kalau kamu ingin Aldo berlutut di hadapan kamu harus pastikan wanita ini aman. Dan jangan sampai dia pergi dari villa tanpa seizin Papa. Hai, Tante. Iya. Apa kabar, Pancep? Pak Hendra, Kenapa? Kamu kaget aku masih hidup? oh enggak lah Pak, enggak. Saya senang sekali melihat Bapak sudah keluar dari rumah sakit. Apa-apaan ini Pak? Pancep bekerja sama dengan siapa? Saya tahu Pancep tidak punya otak. Ya tidak mungkin Pancep bekerja sendirian. Apa maksud Bapak? Pancep memasukkan bodyguard di keluarga saya. Hanya untuk memata-matai keluarga saya. Iya. Pak, saya memasukkan mereka itu karena mereka adalah orang yang terbaik. Highly recommended. Dan saya melakukannya. Karena kita bersahabat, Pak. Saya akan tunjukkan sesuatu. Sesuatu yang akan membuat Bapak setuju untuk menikahkan Nadia dengan Aldo. Secepatnya. Apa maksud Pancep? Saya sudah kirim ke handphone Bapak. Hendra Saputra dan Prita Saputra. Mereka nggak tahu kalau saya masih hidup. Saya sudah menunggu 15 tahun untuk membalas perbuatan mereka. Saya akan menghabisi mereka. Dari mana Pancep dapatkan semua ini?
Itu nggak penting. Saya cuma mau bilang satu hal. Saya nggak seperti Bapak yang suka menusuk dari belakang. Saya menusuk dari depan, Pak. Selama ini Bapak sudah begitu sangat berhati-hati. Tapi ada satu hal terlewat. Rizka masih hidup. Dan dia bisa membuat Bapak dan Prita masuk penjara. Jadi, segera laksanakan pernikahan Nadia dan Aldo. Dan saya akan segera menyerahkan Rizka ke Bapak. Terserah Bapak mau apakan dia. Gimana? Oke Pak Cep, pernikahan Aldo dan Nadia akan kita segera laksanakan. Oke. Bagus. Bagus. Itu yang sangat saya butuhkan. Baiklah. Saya permisi. Pancep. Setelah pernikahan Aldo dan Nadia, serahkan Rizka kepada saya. Kalau Pancep tidak menyerahkannya kepada saya pastikan putri Pancep akan saya habisi. Bapak nggak usah khawatir. Opa? Opa udah keluar dari rumah sakit? Iya. Opa? Aldo seneng. Akhirnya Opa baik-baik aja. Iya. Aldo, kamu harus menikah dengan Nadia. Enggak, Opa. Aldo udah seneng, Opa udah keluar dari rumah sakit dan baik-baik aja, dan sekarang Opa nyuruh Aldo buat nikah sama Nadia. Enggak. Aldo nggak suka sama Nadia, Opa. Aldo. Dengarkan Opa dulu. Kamu harus menikah dengan Nadia. Dengar, Opa. Enggak, Pak. Aku nggak setuju Aldo menikah dengan Nadia. Aku nggak setuju Papa manfaatin Aldo seperti Papa manfaatin aku. Diam kamu, diam. Papa nggak minta pendapat kamu. Gak usah ikut bicara. Kamu harusnya bersyukur. Kamu masih hidup. Aldo, ayo kita bicara. Aldo, Udahlah, Mas. jangan turutin kemauan apa kamu. Aldo, Mas Sukman. Mas. Kamu tahu Rizka kan? Wanita dari masa lalu itu. Rizka masih hidup. Dan dia ada di tangan Pancep. Pancep menggunakan hal itu untuk memaksa kamu menikahi Nadia.
Tapi Opa... Aldo, kita ikuti permainan Pak Encep. Setelah kamu menikahi Nadia dan Rizka berada di tangan kita, Opa akan bereskan semuanya. Dan kamu harus turuti Opa. Baik, Opa. Ternyata Natasha adalah Tiara Suherman. Berarti mamanya Natasha itu yang disekap sama Nadia. Kok Aldo bisa punya foto mama? Kurang ajar kamu, Do. Kamu bilang sama saya sekarang di mana kamu sekap mama? Tolong selamatkan dia ya Allah. Aku mohon. Aku harus minta bantuan Revan juga. Tadi itu habis terima telepon. Sepertinya terima telepon dari Aldo. Aldo, keluar kamu! Siapa tuh yang lari? Aku harus temuin dia.